kami yang berjudul 1. Hubungan etika dan agama. 2. Etika dan orang yang tidak beragama. 3. Tujuan etika pendidikan. Inilah hasil kerja kami dari kelompok 1. Selamat menonton. Hubungan etika dan agama, moral dan agama saling berkaitan. Sebab ajaran agama juga erat dengan ajaran moral. Contohnya dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam agama, ajaran moral meliputi 2 macam peraturan. Yang pertama, ada peraturan khusus lebih detail tentang sembahyang, sholat, puasa, zakat, makanan, dan peribadatan lainnya. Yang kedua, ada peraturan umum yang sifatnya lintas agama atau pada semua agama. Seperti jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, atau jangan mencuri yang ada pada semua agama. Dalam ajaran Kristen juga terdapat etika Kristen. Sejarah kapitalisme Barat pertama kali muncul dilandasi oleh semangat etika Kristen Protestan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber bahwa orang-orang beragama Kristen Protestan di Jerman pada abad 19 telah menerapkan etika Protestan dalam kegiatan ekonomi dengan bertindak sangat hemat dan penuh berhitung dan menahan diri untuk berfoya-foya. Tujuannya semata-mata agar keuntungannya semakin besar, sehingga modal usahanya semakin bertambah dan skala usahanya semakin besar. Dalam bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism yang ditulis sepanjang tahun 1904 dan 1905 via Gendens 1985 sampai 1153. Max Weber mengemukakan suatu fakta statistik menarik. Fakta di dalam masyarakat Eropa modern. Para pemimpin niaga, pemilik modal, mereka yang tergolong sebagai buruh tampil tingkat tinggi dan karyawan-karyawan perusahaan modern yang sangat terlatih dalam bidang teknik ataupun niaga. Mereka kebanyakan memeluk agama Protestan. Artinya, dengan menelusuri kembali kaitannya, dapat diperlihatkan bahwa beberapa pusat awal dari perkembangan kapitalisme pada permulaan abad ke-16 merupakan pusat yang sangat kuat unsur Protestannya. Protestanisme menganut suatu sikap sangat ketat terhadap hidup santai dan bersenang-senang, suatu fenomena yang sangat ditekankan untuk Calvinisme. Waktu sangat berharga, karena setiap jam disia-siakan, berarti hilangnya waktu untuk kerja demi kemuliaan Tuhan. Calvinisme menuntut daripada pemeluknya suatu kehidupan disiplin yang masuk akal dan berkesinambungan. Dengan demikian, menghapus kemungkinan menyesal, bertobat untuk dosa-dosanya. Bagi penganut Calvinisme, kerja material berkaitan dengan penilaian etika. Nah, kalau dalam agama Islam, etika itu sebagai fitrah yang sangat tergantung pada pemahaman dan pengalaman keberagamaan seseorang. Maka, Islam menganjurkan kepada manusia untuk menjunjung etika sebagai fitrah dengan menghadirkan kedamaian, kejujuran, dan keadilan. Etika dalam Islam akan melahirkan konsep ihsan, yaitu cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan sosial dan untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan ada pamrih di dalamnya. Disinilah peran orang tua dalam memberikan muatan moral kepada anak agar mampu memahami hidup dan menyikapinya dengan bijak dan damai sebagaimana Islam lahir ke bumi membawa kedamaian untuk alam semesta atau biasa yang kita sebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai etik yang menjadi pedoman hidup manusia dan ajaran agama menjadi salah satu sumber utama dalam perilaku moral. Di dunia ini ada orang yang mengaku keberadaan Tuhan dan menganut ajaran agama yang diyakininya. Ada pula orang yang mengakui keberadaan Tuhan tetapi tidak menganut salah satu agama, dan ada pula orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dan tentu saja tidak mengakui salah satu agama atau ateis. Auguste Comte mengatakan bahwa manusia pada tahap berpikir maju sudah meninggalkan agama, tetapi moralitas kemanusiaan menjadi tolak ukurnya. Ketika kemanusiaan hanya berdimensi horizontal, etika ini sampai sekarang masih mendominasi pada masyarakat sekuler.
yaitu masyarakat yang memisahkan antara urusan keduniawian dan urusan akhirat atau masyarakat, yang hanya fokus untuk meningkatkan kehidupan duniawi saja. Itulah sebabnya di dunia barat umumnya dibedakan pengertian etika dan ajaran agama. Etika hanya menyangkut hubungan horizontal, sedangkan agama ada dimensi hubungan vertikal atau hubungan ilahiyah. Di dunia timur, ajaran etika yang banyak bersumber dari ajaran agama, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan jika membahas masalah moral atau etika. Pemahaman dasar etika mempunyai peranan penting dalam menentukan pengembangan etika pendidikan. Ada 3 alasan mengapa etika pendidikan membutuhkan pemahaman etika dasar. Yang pertama, tujuan pendidikan etika dasar adalah melengkapi peserta didik dengan pengetahuan maupun kemampuan untuk mempertanyakan dan menalar. Hal ini agar memungkinkan mereka mampu mengembangkan sistem nilai dan mendorong untuk bertanggung jawab atas keputusan-keputusan di dalam berbagai persoalan kehidupan. Yang kedua, etika pendidikan dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang berkat keragaman gagasan. Yang ketiga, etika pendidikan masuk dalam etika sosial. Jadi, ciri-ciri etika pendidikan mengarah ke hakikat etika sosial, bukan individu. Adapun beberapa tujuan etika pendidikan, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran kepada semua pihak bahwa dalam pendidikan ada dimensi etisnya. Yang kedua, untuk memperkenalkan bahwa dalam pendidikan ada moral sebagai argumen dalam tindakan. Yang ketiga, supaya dilakukan praktek pendidikan yang benar, baik, dan etis. Yang keempat, supaya pihak-pihak yang lemah terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak etis, khususnya bagi peserta didik. Yang kelima, supaya para pendidik tidak melanggar hak-hak peserta didik. Dan yang keenam, supaya pendidikan berkembang dan hidup dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.